Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah SWT mempertemukan kita dalam kajian kita. Dan sebelumnya ana mohon maaf ya karena ketinggalan info kalau jadwalnya dimajukan. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Kita melanjutkan ya dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang terdahulu berkaitan dengan faedah yang bisa kita petik dari perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, perlu kita menengok kembali ya tentang sebab terjadinya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini kembali ke kisah ya, bagaimana Allah SWT memberikan hidayah ya, kepada pemuda-pemuda Ansor ya, di tahun yang ke-11 Hijriah, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kemah-kemah ya, jamaah haji ya, di mana di situ Rasulullah SAW menemui pemuda-pemuda Ansor ya, yang semuanya dari Khazraj ya. Dan nama-nama mereka sangat ma'ruf ya, dan kita juga mengenal mereka karena sebab mereka itulah kemudian terjadinya hijrah Rasulullah SAW ya. Dengan sebab mereka lah Islam itu kemudian tersebar. Dengan sebab fadilah dan keutamaan mereka lah hari ini kita bisa merasakan tentang bagaimana kemuliaan Islam ya, dan juga mulianya Islam ini. Tapi mereka adalah dari suku Aus ya, semuanya, karena kabilah Aus itu adalah kabilah yang paling besar ya, daripada kabilah Khazraj daripada kabilah Aus ya. Mereka mayoritas ya, nah dibandingkan dengan Aus. Tipe 6 orang itu adalah ya, insyaallah kita semuanya sudah ma'ruf ya, yaitu As'ad bin Zurarah ya. Nah, dia meninggal di usia muda ya. Di usia muda. Dia meninggal ketika Nabi membangun masjid ya, Masjid Nabawi ya. Dia sakit ya, kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua Auf ya, Ibni Afra ya. Dan itu juga sahabat yang terkenal ya. Dia punya 3 saudara, ada Mu'ad dan Mu'awid ya.
dua saudara yang membunuh Abu Jahal ya ketika perang Badar ya. Dan ketiganya syahid ya. Adapun Auf ya, dia meninggal di perang Badar juga. Ada kisah yang menarik tentang Auf ini, tentang bagaimana keberanian dia dan juga kepahlawanan dia ini. Ya, dimana ketika terjadi ketika berkecamuk perang ya di perang Badar, selama dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah yang menyebabkan Allah itu tersenyum melihat hambanya selama itu ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika seorang hamba itu masuk ya ke medan perang tanpa memakai baju perang ya. Sehingga setelah itu dia melepaskan baju perangnya, kemudian menerobos masuk ya, memporak-porandakan pasukan musuh, hingga kemudian tombak-tombak dan panah, pedang-pedang menghujangnya tubuhnya hingga dia gugur sebagai syahid. Kemudian yang berikutnya ya, ada di sana Rafi ya. Ya. Nah, Ibni Malik ya. Kemudian Qutbah Ibni Amir, Qutbah Ibni Amir, kemudian Uqbah Ibni Amir, kemudian Jabir ya, bin Abdillah Ibn Ri'am ya. Kalau kita lihat ke 6 orang ini, mereka masih muda-muda ya. Nggak ada di antara mereka yang tua. Bahkan mereka nggak ada dari mereka pembesar atau pemimpin kaumnya, tidak ada ya. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas ya. Para pemuda yang cerdas ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, banyak para sahabat Nabi ya, itu para pemuda ya, ya. Tokoh-tokoh tua mungkin ya jarang. Mungkin sebaya dengan Nabi ya Abu Bakar As-Siddiq ya, selisih 2 tahun ya. Kemudian ya, yang lainnya masih muda-muda ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika masuk Islam dia baru berumur 14 tahun ya. Ya. Kemudian Zubair bin Awam itu juga masih muda ya. Ya sekitar ini masih belasan tahun ya. Maka menunjukkan tentang bagaimana semangatnya mereka ya dalam ya menebarkan Islam dan berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Tapi ikhwanillah, jadi ke-6 orang inilah merupakan cikal bakal ya. Kemudian sebab terjadinya Aqabah ya, bayat Aqabah yang pertama, bayat Aqabah yang kedua, hingga hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kenalilah mereka ya, karena mereka memiliki jasa yang sangat besar ya bagi kaum muslimin dan bagi kita secara khusus. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu telah kita isyaratkan ya bahwasanya setelah terjadi bayat Aqabah yang kedua di tahun yang ke-13 ya, itu terjadi di bulan Zulhijjah ya, karena setelah jamaah haji selesai melaksanakan haji di Aqabah, kemudian mereka bertemu dengan Nabi secara diam-diam, kemudian mereka melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya, mulai berangsur-angsur kaum muslimin hijrah ke Madinah ya. Kemudian 2 bulan setelah itu Rasulullah SAW hijrah, yaitu di bulan Rabiul Awal ini ya. Nah beliau sampai ya, dia hijrah ya pada bulan Rabiul Awal. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah, para ulama kita menjelaskan ya bahwasanya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perintah Allah ya. Bahkan tempatnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilihnya ya, memilihkannya. Sampai hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang gambaran tempat ya, gambaran ya tempat ya ketika diperintahkan untuk berhijrah ya, Nabi SAW belum mengetahui tempat itu ya. Ada 3 hadis ya, saya bacakan kembali tentang hadis yang menunjukkan ya perintah hijrah ya untuk beliau dan tempat yang Allah tunjukkan bagi beliau.
Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dia. Dalam bab hijrah Nabi ini ya, dan para sahabatnya ke Madinah. Hadis Raqam 3905. Nabi mengatakan, ini uritu daru hijratikum data nakhlin baina labataini wa huma al-harratani. Ini uritu, aku diperlihatkan. Berarti dalam mimpinya ini ya, Nabi diperlihatkan. Dan mimpi para nabi itu perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang mimpinya Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini arafil manam ani atbahuka fangdur madza tara, maka putranya mengatakan qala ya abatif alma tu'mar ya. Kerjakan apa yang diperintahkan, bukan kerjakan apa yang kau mimpikan, bukan. Menunjukkan bahwasanya apa? Mimpi para nabi adalah bagian dari perintah Allah. Di sini aku diperlihatkan ya, dalam mimpi negeri hijrah kalian. Data nakhlin, yang memiliki pohon kurma, baina labataini wa huma harratan, yang di antara kawasannya itu adalah daerah berbatu, kawasan berbatu hitam. Ya. Itu di antara ya, menunjukkan ya, mari saya serahkan ya, tempat yang strategis ya bagi kota Madinah, di mana wilayahnya dikelilingi dengan apa? Bebatuan yang luas dan membentang, sehingga menyulitkan bagi musuh untuk bisa masuk ke kota Madinah ya. Kemudian setelah itu ya, summa kasa ayaman, kemudian Nabi tinggal beberapa hari ya. Setelah itu summa kharaja ila sabihi masruron, kemudian setelah itu Nabi keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan bergembira. Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib, sungguh aku telah diberi kabar ya, negeri hijrah kalian yaitu Yathrib. Faman aradal khuruj falyakhruj ilaiha, barang siapa yang ingin keluar berhijrah, maka hendaknya apa? Dia berhijrah. Dari situlah kemudian para sahabat ya mulai apa? Berhijrah. Kemudian yang kedua dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi tidak mengetahui dia tempat hijrah beliau. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, ra'aitu fil manam ani uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku diperlihatkan ya dalam mimpi bahwasanya aku berhijrah dari Makkah ke negeri ya, atau ke daerah yang memiliki pohon kurma, yang banyak pohon kurma. Fadhahaba wahali itu i'tiqadi dia. Maka ya, aku meyakini dia. Ya. Aku menduga ila annaha al-Yamamah awi Hajar. Negeri itu adalah negeri Yamamah. Negerinya Musailamah ya, karena di sana banyak dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Atau Hajar ya. Hajar kalau sini diterangkan salah satu daerah di Yaman. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Ternyata negeri itu adalah Madinah. Ya, di situ apa? Fa dhahaba wahli ya. Maka ya, pikiranku tertuju ya kepada negeri Yamamah. Ya. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui ya tentang tempat hijrahnya beliau. Ternyata itu adalah Madinah Yathrib. Hadis yang ketiga dari Sahih Bukhari dan Muslim sama ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan umirtu bi qaryatin, aku diperintahkan untuk berhijrah di satu negeri takulul qura. Jadi itu nama lain dari Madinah ya. Jadi akalatul qura. Di sana ada beberapa nama ya untuk Madinah seperti Thaibah ya, Taubah ya, ada hadisnya sahih riwayat Bukhari, atau Al-Madinah ya. Kemudian akalatul qura. Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk
berhijrah di satu negeri Ta'kulul Qura, itu nama lain dari Madinah. Ya. Terangkan di sini Ta'kulul Qura ya. Kenapa Madinah dikatakan Ta'kulul Qura ya? Ta'kulu yang memakan negeri-negeri yang lain ya. Karena ya negeri-negeri yang lain ya itu nanti akan tunduk ya. Ya, di bawah apa? Pemerintah tunduk kepada kekuasaan apa? Madinah. Yaquluna, mereka mengatakan Yathrib. Mereka mengatakan Yathrib ya. Wahya al-Madinah, dan itu adalah Madinah. Kemarin ya dalam bahasan terdahulu yang kita jelaskan ya bahwasanya Yathrib itu nama ya. Nama ya Madinah ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan man qala Yathrib falyastaghfir Allah salasan. Ya, barang siapa yang mengatakan Yathrib ya, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah 3 kali. Dan itu kafarah untuknya ini ya, untuknya. Jadi tidak boleh kemudian seorang mengatakan Yathrib ya untuk kota Al-Madinah Al-Munawwarah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ayat ya dalam surat Ahzab ya? Allah mengatakan apa itu? Wa qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib ya. Wa qalat ta'ifatun, berkata ya sebagian manusia dari mereka ya ahla Yathrib. Di situ Allah menyebutkan wahai orang-orang Yathrib, wahai penduduk Yathrib ya. Maka ulama kita menjelaskan bahwasanya ayat ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi yang melarang kita mengatakan Yathrib ya untuk Madinah. Ya, karena ayat ini yang mengucapkan siapa? Taifah di situ siapa? Dilihat ayat sebelumnya itu ya. Itu orang-orang munafik ya. Jadi orang-orang munafik yang menamai mereka dengan Yathrib ya. Nah, adapun kaum muslimin ya. Nah, mereka dilarang untuk mengucapkannya sehingga tidak bertentangan ya. Bahwasanya ya ahla Yathrib itu adalah ucapan Allah, menukil ucapan orang-orang munafik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu ya, tadi kaum muslimin ya, kemudian mereka berhijrah ya dari dari Makkah ke Madinah dan beransur-ansur ya mereka berhijrah hingga kemudian berhijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang siapakah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah ini dari sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari ya, saya bacakan riwayat Bukhari karena di sana nanti ya Ibnu Ishaq dan ahlu sirah yang lainnya ya berbeda ini ya, seolah-olah berbeda. Dalam riwayat Bukhari ya, dalam sahihnya dari Barra ibni Azib, dia mengatakan awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi Mus'ab bin Umair wa Ibnu Ummi Maktum. Jadi orang yang pertama kali sampai kepada kami dia di Madinah dari sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi setelah turun ayat ya yang memerintahkan untuk berhijrah, kemudian berhijrahlah kaum muslimin, orang yang pertama kali berangkat hijrah ya adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa ini diberangkatkan lebih dulu itu ya? Faja'ala yuqri'ani al-Qur'an ya, di mana keduanya ya dihijrahkan awal untuk mengajari ya mengajari kami ya, kata Barra ibni Azib, Al-Qur'an ya. Kemudian setelah itu Ammar ya, Ammar bin Yasir, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad, kemudian Umar bin Khattab ini ya, beserta 20 sahabat. Beserta 20 sahabat. Itu tahapan-tahapan apa? Hijrah. Karena memang apa? Ini adalah sisa-sisa kaum muslimin ya, yang mereka telah hijrah kemana? Ke Habasyah ya. Yang kedua dengan jumlah yang besar ya, 70-an ya, sahabat lebih ya. Nah, bahkan sampai ratusan ya, dengan kaum wanita. Ada yang mengatakan 101, ada yang mengatakan 100 ya, berbeda karena ada khilaf Ammar bin Yasir apakah dia termasuk ikut hijrah ke Habasyah kedua ataukah tidak. Kemudian tinggal sebagian kecilnya ya, mungkin tidak ada separuhnya beserta Nabi di Makkah hingga kemudian perintah hijrah ke Madinah, mereka berangsur-angsur apa? Hijrah. Nah,
Adapun dalam riwayat Ibnu Ishaq ya dan juga Ibnu Sa'ad ya, bahkan jazama Musa ibni Uqbah ya, jadi menguatkan ya tentang hal ini Musa ibni Uqbah dalam menggosinya bahwasanya awalu man hajar ilal Madinah min ashabi Rasulillah minal muhajirin min Quraisyin min Bani Makhzum Abu Salamah ya ibni Abdul Asad. Jadi kalau dalam ya kitab ya ahli sejarah ya, para muarikh ya ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq, Sa'ad ya, kemudian Ibnu Sa'ad ya, dan juga yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya yang pertama kali hijrah dari sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke Madinah adalah Abu Salamah. Tadi dalam riwayat Bukhari tadi ya, pertama adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Maktum, terus ya kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya hingga hijrahnya Umar ya, hijrahlah Umar bersama 20 sahabat yang lainnya. Tapi bagaimana kemudian para ulama menjamakkan hadis ini itu ya? Maka mereka menjamakkannya bahwasanya Abu Salamah dia itu hijrah dikatakan orang yang pertama kali hijrah ke Madinah itu adalah ya kharaja liqasdil iqamah bil Madinah ya, la liqasdil iqamah bil Madinah bal firaran minal musyrikin ya. Jadi kalau Abu Salamah itu berhijrah itu ya, berpindah ke Madinah itu bukan karena untuk tinggal di sana itu ya. Karena Abu Salamah hijrah ke Madinah itu 1 tahun ya sebelum terjadi Baiat Aqabah yang kedua itu. Jadi sebelum ada perintah hijrah ke Madinah, dia sudah lari dulu kemana? Ke Madinah. Kenapa firaran? Ya, karena dia lari minal musyrikin, dari orang musyrik. Ya, ketika dia kembali dia dari Habasyah, ya, maka kemudian dia kembali dari Habasyah, kemudian ke Mekah, maka di situ orang-orang musyrikin ya, maka kembali menyiksa dia, akan lebih dari apa yang sebelumnya, sehingga untuk menyelamatkan agamanya dia, menyelamatkan jiwa dan agamanya, kemudian dia mengajak istrinya Ummu Salamah ya, dan juga anaknya yang kemudian nanti dihadang di perjalanan ya, hingga kemudian tertahan anak dan istrinya dia, kemudian dia berangkat sendirian ya. Jadi itu terjadi sebelum ada perintah hijrah ya, bahkan dia hijrah ke sana ya. Nah, bukan untuk tinggal di sana, bukan, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya ya, menyelamatkan jiwanya dari siksaan orang-orang Quraisy. Adapun Mus'ab bin Umair ya, dan Abdullah bin Ummi Maktum itu hijrah pertama memang untuk tinggal di sana ya, iqamah karena sudah ada perintah hijrah. Nah, kemudian untuk mengajari para sahabat Ansor ya tentang Al-Qur'an. Sehingga masing-masing ya boleh kita katakan orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Kalau Abu Salamah ya sebelum turunnya ayat hijrah ya, perintah untuk hijrah, dan dia tinggal untuk menyelamatkan jiwanya ya dari tekanan orang-orang Quraisy, ataupun sahabat Mus'ab memang diperintahkan setelah turunnya perintah hijrah untuk mengajarkan para sahabat. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, di sana ya para sahabat ketika melakukan hijrah ke Madinah ya, itu bukanlah perjalanan yang mudah itu. Banyak sekali kendala-kendala ya, dan juga rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Karena orang-orang Quraisy yang mereka ya senantiasa ya waspada ya, bahkan memperketat segala penjagaan ya dari segala arah agar bagaimana kaum muslimin tidak berpindah, tidak hijrah ke Madinah. Nah, di sana ada beberapa riwayat ya, riwayat-riwayat yang mungkin masyhur ya. Saya katakan di antara yang riwayat masyhur ya, saya bacakan aja di sini ya, berkaitan tentang hijrahnya Umar bin Khattab ya. Yang dalam Kutubus Sirah ya banyak ditulis ya, bahwasanya Umar bin Khattab ya ketika dia hijrah dengan terang-terangan kan ya, terang-terangan, bahkan menantang orang-orang Quraisy ya, menantang orang-orang Quraisy ya. Nah,
Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya ya, dari hadis Barra ibni Azib ya, sebagaimana riwayat tadi saya bacakan ya. Summa qadima Umar ibn Khattab fi isrina min ashabi Nabi. Kemudian setelah itu datanglah Umar bersama 20 sahabat. Ya. Nah, bersama 20 sahabat yang lainnya. Nah, ada kisah yang menarik ya, nanti tentang kisah tadi ya, bagaimana dia berdakwah terang-terangan, apakah itu sahih atau tidak. Saya bacakan sedikit ya tentang bagaimana kisah hijrahnya Umar bin Khattab. Dia hijrah bersama 3 rekannya ya, 3 sahabatnya. Ya. Artinya dia ketika itu apa? Bersama dengan 3 rekannya ya, 3 rekannya. Nah, dia pokoknya berjanji ya untuk bertemu dengan 3 rekannya ini di satu tempat. Nah, dia menceritakan ya, Umar bin Khattab menceritakan, Ita'atu, aku telah bersiap-siap ya. Lama aratul hijrah ilal Madinah, ketika aku ingin hijrah ke Madinah. Ana wa Ayyash wa Hisham. Saya, Ayyash dan Hisham ibn al-As, ibn Wa'il as-Sahmi, untuk berjanji di Tanadub, itu nama tempat ini ya, di Bani Affar. Saya katakan kepada mereka, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis. Ya, siapa saja di antara kita di pagi hari belum sampai di situ, berarti dia tertinggal. Ya, jadi Umar berjanji dengan 3 orang ini, pokoknya di antara kita besok pagi harus sudah sampai di Tanadub. Siapa di antara kita yang tertinggal, dan berarti ya belum sampai di situ, berarti kita tinggal. Faqatuhu bisa apa? Qala, kemudian dia mengatakan Umar, fa asbahtu ana wa Ayyas ibn Rabi'ah inda Tanadub. Di pagi hari aku dan Ayyas telah sampai di Tanadub. Ya, wa bisa anna Hisham wa futina faftatan. Kemudian tertahan ya, tertinggal Hisham dan dia ya tergoda ya dengan rayuan apa orang-orang musyrikin, sehingga dia tidak jadi hijrah. Nah, itu ya kisah perjalanan hijrahnya Umar ya. Yaitu bahwasanya dia berjanji dia untuk bertemu di situ. Adapun tentang bagaimana kisah ya yang masyhur, bagaimana Umar berhijrah, kemudian dia menemui ya tokoh-tokoh Quraisy ya, kemudian menantang mereka ya dengan mengatakan, man arada antaskulahu ummah, siapa di antara kalian yang mau kehilangan dengan berpisah dengan ibunya ini ya, au yu'tama waladuh, atau menjadi yatim anaknya ini, au turammala zaujuhu, atau menjadi janda istrinya, falyalqani wara'a hadzal wadi, maka hendaknya dia menemui aku di balik lembah ya, di balik bukit ini atau lembah ini ya. Ini kisah yang masyhur, siapa yang ibaratnya ingin kehilangan ibunya ini ya, atau menjadi yatim anaknya, menjanda istrinya, silakan menemui saya dari balik lembah itu ya. Ini menunjukkan terang-terangannya dia dalam berhijrah ya. Tapi kisah ini ya didhaifkan oleh para ulama ya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ya apa yang terjadi dia ya pada diri Umar sendiri ketika dia masuk Islam itu ya. Kita mungkin masih ingat ya ketika Umar masuk Islam ya, kemudian dia memberitahukan kepada tokoh-tokoh Quraisy ya tentang keislamannya, maka di situ ada reaksi ya dari orang-orang Quraisy ya, di mana kemudian mereka mengeroyok Umar ya, hingga terjadilah perkelahian antara Umar dengan mereka
hingga sampai tegak matahari kan ya. Dari pagi sampai tegak matahari. Umar sendirian. Kuatnya Umar. Tapi kemudian setelah ini ya. Nah, ini dalam Sahih ya, dalam kitab Sahih ya. Diceritakan ya. Dalam riwayat Bukhari, perhatikan ya. Ibnu Umar pernah menceritakan ya, setelah kejadian tadi ya, setelah kejadian pengeroyokan ya kepada Umar itu. Bainama huwa fidar, setelah Umar ya, tatkala Umar tiba di rumah ya, dari pengeroyokan tadi ya, setelah berkelahi sampai siang hari, mungkin mereka lelah, kemudian Umar pulang. Tatkala Umar di rumah ya, bainama huwa fidar ay Umar khaifan, Umar dalam kondisi ketakutan. Ya khawatir itu ya, wajar ya, sendirian harus menghadapi sekian banyak orang-orang Quraisy. Maka dia di rumah dalam keadaan khaifan dalam riwayat Bukhari. Lebih-lebih apa? Ya ketika itu orang-orang Quraisy ya dengan jumlah yang sangat besar ya, banyak, bahkan dikatakan memenuhi lembah kan itu ya. Mereka berbondong-bondong apa siang itu mendatangi apa rumahnya Umar. Itu. Untuk kembali apa? Ya, mengeroyok Umar. Tapi dalam kondisi semacam ketika Umar dalam kondisi ketakutan ya, kekhawatiran ya, karena begitu ya, karena ada ya tadi orang-orang Quraisy kembali ya, mendatangi dia dengan jumlah yang lebih besar, maka tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Datang Al-As Wa'il bin Sahmi. Dan dia adalah sekutunya Umar ya di masa jahiliyah. Nah, dan dia ya pemimpin kabilah ya, kabilah Sahm. Faqala lahu, ya berkatalah dia kepada Umar, ma baluka, ada apa engkau wahai Umar ini? Qal za'ama qaumuka annahum sayaktulunani an aslamtu. Jadi kaummu itu ya, nah berkeinginan lah ya, bahwasanya dia akan membunuh aku ya, an aslamtu, karena aku masuk Islam. Jadi kaummu itu Wa'il As-Sahmi ya, Al-As bin Wa'il ya, mereka berkeinginan untuk membunuh aku. Kenapa? Karena aku masuk Islam. Qal, kata Al-As bin Wa'il, la sabila ilaihi. Jadi tidak ada jalan bagi mereka untuk sampai kepadamu. Kenapa? Ya, karena sayalah yang akan menjadi apa? Ya, pelindung bagimu, menjamin apa keselamatan bagimu. Fakhraja Al-As, kemudian Al-As keluar, falaqan nas qad sala bihimul wadi, untuk menemui manusia di mana mereka telah penuh ya. Ya. Jadi lembah itu seolah penuh dengan mereka. Ya, dengan persenjataan mereka kan ya, untuk membunuh Umar. Qala, kata Al-As, aina turidun, kemana kalian hendak pergi? Qalu nuridu hadza Ibnu Al-Khattab alladhi saba'a. Kita ingin pergi menemui Ibnu Al-Khattab yang dia telah murtad dari agamanya. Ya, nah itu. Qal, katanya fa ana lahu jarun, akulah yang menjamin keselamatan dia. Ya, saya sebagai penjamin keselamatannya. La sabila ilaih, tidak ada jalan bagi kalian untuk sampai kepadanya. Fakarra, lalu setelah itu apa? Mereka pergi, bubar. Hadis ini ya, hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari ya, yang menunjukkan dengan kita ya, akan ya bagaimana ya, walaupun Umar itu seorang yang kuat ya, tetapi kalau dia harus berhadapan dengan sekian banyak orang-orang Quraisy juga tidak akan mungkin apa? Akan bisa menghadapinya. Ya. Akan bisa menghadapinya. Nah, adapun tentang kisah tadi ya, Umar menantang ya orang-orang Quraisy ketika dalam hijrahnya tadi. Di sini dikatakan ini dibawakan oleh Ibnu Athir ya dalam kitabnya Asad Al-Ghobah dengan sanad ya, rawinya ada 3 yang majhul, Wa dha'afa Al-Qisa Al-Albani fi kitabihi Difa' anil hadis an-Nabawi. Sedangkan Albani juga mendhaifkan kisah ini dalam kitabnya Difa' ya, pembelaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasirah dan sirah, halaman ke-20 21. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sekelumit ya tentang bagaimana perjalanan hijrah ya
Nah, sebenarnya ada kisah yang panjang tentang hijrah Nabi dengan Ayyas ini ya, beserta para rombongannya, di mana tatkala sampai ke Madinah, maka Abu Jahal dan rekannya menyusul Ayyas ini, karena Ayyas masih saudaranya. Ya, ini juga usaha orang-orang Quraisy untuk membalikkan kembali ya, untuk memulangkan kembali orang-orang kaum Muhajirin yang telah hijrah ke Madinah agar kembali mereka siksa ya, agar kembali mereka siksa. Nah, yang akhirnya kemudian Ayyas ya ikut rayuan ya, tergoda dengan rayuan Abu Jahal, sehingga dia kembali ke Madinah ya, kembali ke Mekah bersama Abu Jahal, yang sampai akhirnya kemudian dia di tengah perjalanan kemudian ditangkap, kemudian diikat ya, kemudian kembali disiksa di mana? Di Madinah. Dan Umar bin Khattab ya sangat menyesali kejadian tadi. Jadi karena orang-orang Muhajirin ya, ketika mereka hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, mereka punya keyakinan ya, siapa saja di antara mereka setelah hijrah ke Madinah kemudian kembali ya ke Mekah ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima taubat mereka. Itu keyakinan para sahabat itu. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin yang telah hijrah ke Madinah kemudian kembali ke Mekah ya, karena tergoda rayuan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Hingga kemudian Umar menceritakan, hingga kemudian datanglah Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian mereka menceritakan tentang tadi, kemudian turunlah ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim dan seterusnya. Kemudian setelah turun ayat tadi, Umar senang hingga dia kemudian menulis surat ya, dan juga dicantumkan ayat tadi, dikirim kepada Ayyas dan saudara-saudara mereka yang masih di Mekah. Oleh Ayyas ini dibaca-baca, diulang-ulang, maksudnya apa, nggak paham-paham itu ya, nggak paham-paham ya, sampai akhirnya apa ya Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma fahimniha, ya Allah berilah aku pemahaman tentang maksud dari surat Umar ini ya. Fa'alqallahu fi qalbi, maka kemudian Allah masukkan dalam hatiku pemahaman annaha innama unzilat fina wa fima kunna naqulu fi anfusina. Ternyata ayat itu adalah turun tentang kami ya, yang berbalik ke Mekah ya, dan tentang apa yang dulu kami yakini dalam jiwa-jiwa kami. Ya, bahwasanya Allah SWT masih membuka pintu tobat bagi mereka apapun dosa yang telah mereka kerjakan. Akhirnya Ayyas dan juga beberapa rekannya berkemas-kemas naik kendaraannya dan kembali pergi menyusul Rasulullah SAW ke Madinah ya, bersama para sahabat yang lainnya. Baik, ikhwani fillah rahimanillah, itu ya. Nanti ada kisah yang Masya Allah ya, bagaimana hijrahnya Abu Salamah, Ummu Salamah itu ya, dan itu merupakan ya di antara paling beratnya para sahabat ya dalam hijrahnya ke Madinah. Tapi demikian sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.